you ready? Halo Sobat Spinner, kembali lagi bersama dengan saya di channel Kidoniko. Oke teman-teman, mohon maaf dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk video kali ini saya tidak membahas ataupun mengulas yoyo dulu, tapi di sini saya akan membahas gimana caranya kita menduplikat suatu part dari yoyo ya teman-teman ya. Sebenarnya ini bukan berlaku untuk yoyo saja, tapi biasanya saya gunakan metode ini untuk menduplikat part Gundam ataupun juga biasanya Crash Gear ya teman-teman ya, part-partnya seperti weapon ataupun apanya itu biasa menggunakan metode ini ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya juga, bang, kenapa kita harus menduplikat, kenapa kita nggak beli aja, kan itu kan udah banyak. Iya betul banget teman-teman, saya setuju ya teman-teman ya, lebih baik beli kalau memang ada ya teman-teman ya. Nah cuman masalahnya untuk zaman dulu itu susah banget untuk dapat part ini teman-teman ya. Bayangin aja part kecil ini itu harganya mirip dengan harga satu yoyo zaman sekarang nih teman-teman ya. Dan walaupun ada juga itu jarang banget yang jual, sekali yang jual juga agak mahal. Terus juga kalau kita beli dan kita setup itu belum tentu berhasil ya teman-teman ya. Jadi ada resiko gagalnya teman-teman ya. Nah untuk settingannya sendiri itu juga maaf saya jelaskan dulu ya. Untuk zaman dahulu itu yoyonya itu sebenarnya sudah bagus, hanya saja settingannya itu kita harus atur sendiri teman-teman. Seperti contoh yoyo Fireball itu sebenarnya yoyonya udah bagus ya. Terus ada GHZ, terus ada apa di satu ya teman-teman ya. Itu yoyonya itu cukup bagus dan cukup mumpuni untuk yoyo looping. Cuman settingannya itu agak susah didapatnya teman-teman. Nah cara mengaturnya itu lewat si spacer ini teman-teman. Nah dapat dilihat ya teman-teman ya, di sini itu untuk spacernya itu walaupun beda ukuran sedikit, tapi ini mempengaruhi rasanya nih teman-teman ya. Nah untuk zaman sekarang mah gampang banget ya teman-teman untuk cari ya. Bahkan untuk satu yoyo dia bisa memproduksi beberapa jenis spacer. Jadi kalian setupnya lebih mudah nih teman-teman. Bisa saya katakan seperti Tider, Yoyo Factory ataupun C3 itu sudah memberikan jenis varian spacer lainnya. Nah untuk kalian yang ingin membeli, kalian bisa pesan aja langsung ke Firefly Store bila kalian nggak mau ribet ya teman-teman ya. Itu sudah ada di jual terpisah. Misalnya bang, saya pengen spacer ungu untuk Yoyo Factory, ada nggak? Nanti bisa dibantu ya untuk pencariannya. Nah di sini saya jelaskan lagi teman-teman ya, kita balik lagi gimana sih cara menduplikatnya teman-teman ya. Nah untuk menduplikatnya itu di sini saya membutuhkan sebuah mold atau sebuah cetakan ya teman-teman ya. Ini mungkin saya akan jelaskan gimana cara membuat moldnya. Yang penting kita tahu dulu ya gimana caranya ya, metodenya ya. Terus di sini juga saya mencetak dudukan spacer untuk 1A nih teman-teman ya. Kenapa 1A perlu pakai spacer juga, bukan yoyo 2A aja. Nah teman-teman ya, untuk zaman dahulu itu untuk yoyo All Day misalnya teman-teman ya, itu dia sudah menggunakan bearing size C, namun dia itu gapnya itu kecil banget ya teman-teman. Jadi kita memerlukan spacer supaya bukan gapnya itu lebih lebar ya teman-teman ya. Terus bahan yang kedua nih teman-teman, bahan yang kedua itu kita memerlukan UV lampu UV ya teman-teman ya. Cuman untuk lampu UV ini opsional, kalian bisa ganti dengan menggunakan sinar matahari nih teman-teman, atau bisa dijemur lah ya teman-teman ya bahasanya ya. Nah cuman untuk kalian yang pengen beli ini juga harganya nggak mahal, cuma 13 ribuan ya teman-teman ya. Nah, terus di sini kita menggunakan UV resin ya teman-teman ya. Kenapa kita menggunakan UV resin? Ini sedikit pengetahuan aja teman-teman ya. Saya sudah menggunakan resin dengan tambahan katalis. Saya sudah menggunakan resin yang ditambah hardener. Terus ada juga yang instant resin, apa itu namanya? Itu untuk saya buat part yoyo agak kurang masuk ya teman-teman ya. Jadi saya rekomendasikan menggunakan UV resin ini. Memang harganya agak sedikit mahal, 70.000 yang saya pegang ini. Cuman ada yang miligramnya itu lebih kecil, jadi harganya lebih murah. Kalau nggak salah 30 ribuan kalian udah dapat ya teman-teman ya. Terus bahan berikutnya yaitu adalah korek nih teman-teman. Korek ini berfungsi untuk menghilangkan gelembung di permukaan resinnya nanti ya, supaya nanti ketika dikeringkan tidak ada gelembung yang menempel. Tentu saja juga jarum, nanti ketika ada gelembung yang terperangkap di sela-selanya, nanti kita tinggal korek aja ya teman-teman ya, lalu di torch menggunakan korek api supaya gelembungnya bisa hilang nih ya teman-teman ya. Nah oke, kita langsung masuk saja untuk proses tutorialnya ya teman-teman ya. Yang pertama pastikan kalian meletakkan mold atau cetakannya ini ke bidang datar ya teman-teman ya. Soalnya kenapa? Kan resin itu mudah cair ya teman-teman ya, jadi dia akan mengikuti elevasi bidangnya ya teman-teman ya.
Nah, terus juga informasi nih teman-teman, untuk UV resin ini dia kental banget ya teman-teman ya cairannya, dia mirip seperti susu kental manis. Jadi untuk penuangannya kalian sedikit-sedikit ya teman-teman ya, pelan-pelan ya. Biarkan dia itu apa namanya masuk ke sela-selanya dulu ya teman-teman ya, walaupun memang di ujung biasanya dia itu agak agak sedikit menangkap gelembung ya teman-teman ya. Jadi itu harus kita korek dulu dengan menggunakan jarum ya teman-teman ya. Nah, terus nih teman-teman, untuk proses penuangannya ini kalian jangan apa ya, jangan terlalu ngepas lah ya teman-teman ya, jangan terlalu pelit banget ya teman-teman ya. Mungkin pengennya rapi, saya paham. Mungkin pengennya dia itu biar gampang apa namanya pengamplasannya, saya paham. Tapi untuk saya pribadi lebih baik bleber sedikit ya teman-teman ya. Soalnya kenapa? Kalau misalnya kurang, itu kan nanti kan hasilnya kan akan cekung ya teman-teman ya. Nah, nanti itu kalau cekung itu lebih dominan, nggak bakal kepake teman-teman, atau kebuang ya teman-teman ya. Jadi lebih baik agak lebih sedikit, nanti lebihnya kita bisa amplas ya teman-teman ya. Dan itu sudah dapat dipastikan dapat terpakai ya teman-teman ya. Biar gak mubazir ya teman-teman ya. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, ini ada gelembung sedikit-sedikit di sela-selanya karena dia terperangkap oleh cairan apa namanya? Cairan resin ya teman-teman ya. Soalnya kan ini kan agak kental banget. Jadi kita bantu untuk proses pengeluaran gelembungnya. Untuk semuanya kalian pastikan kalian bisa senterin dulu ya dengan senter manual atau senter HP ya teman-teman ya, supaya untuk semua sisinya itu tidak ada gelembung yang terperangkap. Soalnya kalau misalnya udah terperangkap dan juga kering, nanti hasilnya itu akan cowak ya teman-teman ya, kan saya nggak kepake ya teman-teman ya. Nah, ini untuk hasil yang sudah diproses ya teman-teman ya. Mohon maaf banget saya tidak bisa rekam untuk bagaimana cara pengusapan apinya, karena untuk api itu kan apa namanya ngikutin angin ya teman-teman ya. Tapi kalian paham lah ya, ketika gelembungnya sudah di atas semua di permukaan, kalian tinggal usap saja dengan menggunakan api ya teman-teman ya. Jadi gelembungnya itu hilang dan rapi seperti ini. Nah, oke teman-teman, ketika sudah dipastikan untuk permukaannya itu tidak ada gelembung, kita sudah bisa masuk ke proses pengeringan nih teman-teman. Untuk untuk UV resin ini sendiri dia memerlukan bantuan yang namanya sinar UV nih teman-teman untuk proses pengeringannya. Untuk UV-nya sendiri kalian bisa gunakan lampu UV seperti yang saya gunakan, ataupun juga bisa dijemur secara manual ya teman-teman ya. Kalau mataharinya bagus, sebenarnya itu lebih bagus dengan menggunakan sinar matahari ya teman-teman ya. Terus untuk proses misalnya kalian outdoor itu apa namanya, usahakan bidangnya rata ya teman-teman ya, supaya biar nggak miring. Terus juga apa namanya kalau bisa jangan ada semutnya teman-teman ya. Soalnya saya pernah ngejemur di luar dan alhasil ada semut yang masuk ya teman-teman ya. Nah, ini untuk proses pengeringannya tidak terlalu lama teman-teman. Untuk lampu UV sendiri dia kisar 3 atau 4 menitan sampai permukaannya itu dia tidak lengket ya teman-teman ya. Nah, ini dia ketika sudah masuk ke apa namanya, kisar sudah masuk ke 3 atau 4 menitan, dia sudah tidak lengket ke tangan. Kalau masih lengket, kalian coba tol-tol dulu pakai jarum ya teman-teman ya. Soalnya nanti kalau misalnya kepegang, itu nanti sidik jari kalian akan menempel di apa, di hasil cetakan ya teman-teman ya. Nah, ketika dirasa sudah kering, ini saya gunakan bahan plastik soalnya nih ya teman-teman ya. Walaupun dia sudah tidak lengket di tangan, tapi itu hanya bagian luarnya saja teman-teman. Jadi bagian dalamnya itu biasanya masih agak basah ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, biasanya saya korek seperti ini dengan menggunakan jarum ya teman-teman ya. Nah, dapat dilihat inilah hasilnya teman-teman. Kita lihat ya, ini enggak 100% sama ya tentu saya katakan ini kisar 90-92% lah ya miripnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian usahakan jangan sampai terkena jari kalian ya teman-teman ya, seperti yang saya katakan di awal. Kalau tersentuh itu sidik jari kalian akan menempel di apa, di hasilnya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan plastik itu bertujuan agar lebih mudah kalau misalnya ada menempel atau gimana, lebih mudah untuk diangkat ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai ini kalian bisa sinari lagi dengan lampu UV bisa, ataupun dijemur juga bisa. Nah, biasanya untuk ketika dikeluarkan seperti ini, biasanya saya menggunakan sinar matahari ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, ketika sudah diangkat, kalian bisa jemur secara langsung di bawah sinar matahari ya teman-teman ya. Cuman kebetulan untuk di tempat saya ini agak sedikit mendung ya teman-teman ya. Dan untuk hati-hati juga teman-teman, kalau kalian menggunakan plastik seperti ini biasanya plastiknya terbang ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa ditindih atau ditiban aja ya teman-teman sedikit plastiknya, supaya biar nggak terbang ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi ya ketika sudah dijemur. Ini saya sudah jemur kisar 10 menitan dan dapat dilihat hasilnya teman-teman ya. Gimana, cukup rapi kan teman-teman? Nah, untuk bagian yang lebihnya ini kalian bisa amplas aja ya secara perlahan. Jadi untuk yang lebarnya ini disesuaikan saja dan dirapikan lagi teman-teman ya, supaya sesuai ya teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya udah jadi nih teman-teman. Kalian tinggal setup ke yoyo kalian. Kalian bisa lebih tinggi, lebih rendah, ataupun lebih bukaan bearingnya lebih besar, ataupun bukaan gapnya lebih besar.
Jadi kalian tinggal amplas aja teman-teman ya. Kalaupun misalnya gagal, ini kan banyak ya teman-teman ya, jadi kalian bisa mengulanginya lagi dan juga bisa merequestnya lagi ya teman-teman ya. Kalau beli satu-satu kan itu kan agak mahal ya teman-teman ya, kecuali kalian udah pede ya teman-teman ya. Nah ini dia untuk hasil amplasannya teman-teman. Ini baru dirapikan saja ya teman-teman ya. Dapat lihat ini bentar ya. Untuk yang ini kok buram ya. Oh ini dulu. Ini yang 1A ya teman-teman ya. Ini yang 1A ya teman-teman ya. Ini sudah rapi banget dan sudah bisa dipasang. Ini saya biasa pakai untuk all day, apa itu namanya kalau zaman dulu tuh, all day Avalance atau apa itu ya. Nah itu untuk yoyo itu dia menggunakan size C, tapi dudukannya itu kecil ya. Bukan dudukannya, gapnya itu kecil ya teman-teman ya. Jadi harus ditambah dudukan seperti ini ya teman-teman ya. Nah oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasannya, gimana cukup mudah kan. Jadi bahan utamanya itu hanya perlu mold atau cetakan. Terus yang kedua itu tentu saja UV resin ya teman-teman ya. Ataupun kalian bisa eksperimen mungkin pakai resin apa, kalian bisa tulis di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Di kolom komentar teman-teman ya. Nah ini dia untuk hasilnya. Ini untuk satu botol itu ini saya dapat sebanyak ini teman-teman ya. Ini untuk proses pembuatannya juga nggak lama ya teman-teman. Untuk dapat sebanyak ini saya perlu waktu sekitar 3 jam aja nih teman-teman ya. Terus untuk segini banyak juga masih dapat sisa ya teman-teman, jadi nggak kepake semua resinnya, jadi kalian bisa nambah lagi untuk resinnya nih teman-teman ya. Nah untuk pemasangannya sendiri juga ini cukup mudah ya teman-teman ya. Dapat lihat di sini ketika kalian sudah amplas, kalian tinggal pasang aja seperti ini dan udah seperti spacer pada umumnya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal atur aja mau kanan kiri sama, mau beda sebelah sama. Kalau saya sih settingannya kanan kiri beda ya teman-teman ya. Jadi kadang ada nonjol seperti ini, kalian tinggal atur aja sesuai dengan jenis permainan kalian nih teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu aja teman-teman untuk pembahasan request kali ini. Sebenarnya untuk request kali ini teman-teman itu nggak difungsikan untuk Yo aja ya. Biasanya saya gunakan untuk mereplika Gundam, mereplika part-part Crash Gear ya teman-teman ya, bisa ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja, semoga bermanfaat. See you next time. Arigatou gozaimasu. Bye bye.